Hai semuanya, ketemu lagi. Kita ngevlog lagi ya kali ini. Nah, di vlog kita kali ini kita mau bahas tentang masalah PMK ya, penyakit kuku dan mulut. Nah, itu yang lagi booming nih sekarang di hewan berbuku kaki berbuku gitu kan. Jadi kayak sapi, babi, embek ya kan, kambing, domba gitu. Nah, jadi ini lagi jadi permasalahan kita yang terbaru, nggak cuman di Bali aja, tapi daerah Jawa dan sekitarnya ya. Mungkin datanya Balai Karantina lebih tahu tentang masalah itu. Cuman ini jadi masalah baru lagi nih di peternak ya kan. Jadi lalu lintas hewan yang tadinya lancar-lancar aja, baik-baik aja, sekarang jadi terhambat nih. Nah, alhasil peternak mau dapat cuan lah ya, cuan yang lebih nih, perkara kita kemarin kan ada Hari Raya Imlek, terus mau ada hari-hari raya yang lainnya juga. Nah, jadi terhambat deh cuannya kita ya kan. Secara saya juga peternak ya kan, jadi ngerasa apa ya, kita di sini agak sedikit terhambat masalah kebijakan. Apalagi ini keluar kemarin ada kebijakan SE nomor 38 tahun 2025 ya kan, dari kementerian dan juga dari badan karantina. Nah, saya sih nggak tahu gimana, apa mereka udah survei atau gimana daerah hijau, daerah kuning, tapi terus terang aja buat kita para peternak sih jadi macet ya semuanya. Jadi lalu lintas hewan antar pulau itu jadi terhambat. Nah, cross check untuk kita kali ini itu kita vaksinasi, masalah vaksin PMK juga itu udah nggak gratis lagi dari pemerintah ya, kayak sebelumnya kita punya kendala di PMK juga ya, tahun lalu kalau nggak salah, tapi itu vaksinasi semuanya digratiskan dan aturannya juga beda. Mungkin kalian bisa search ke aturan atau tanyakan ke dinas tempat untuk aturan yang berbeda. Nah, ini kita lagi macet nih dari beberapa waktu lalu itu, jadi pengiriman antar pulau itu terhambat sementara karena terbentur dengan kebijakan yang ada SE nomor 38 tahun 2025 ini. Nggak cuman peternak aja yang jadi masalah, yang dapat masalah tentang kendala ini, tapi juga teman-teman pengirim pada bingung juga. Satu, vaksinnya itu tidak difasilitasi dari pemerintah, dan kedua, nah selain kita vaksin mandiri, kita juga wajib lapor nih ke pemerintah daerah atau dinas peternakan atau di Keswan setempat. Jadi supaya kalau kalian udah vaksinasi itu harus diregister bahasanya, dan itu harus real time ya. Jadi nggak boro-boro kita punya vaksin, udah gitu kita udah vaksin, kita punya bukti vaksinnya, itu udah oke. Nggak gitu. Jadi agak sedikit ribet sih memang regulasinya ya. Jadi selain kita udah vaksinasi, itu kita harus didampingi oleh dinas setempat ya kan, dinas daerah. Dan juga setelah itu divaksinasi, sebelum hewan ternak itu dilalu lintaskan, itu infonya kita juga harus ngambil tes lab, tes kesehatan ya. Jadi nggak cukup divaksinasi atau kita uji lab aja bahwa hewan ternak kita yang mau dilalu lintaskan itu bebas dari penyakit PMK, tapi juga ini harus nunggu. Jadi dari daerah kuning, kalau kita melintas di daerah merah, hanya melintas aja. Kemarin infonya yang terbaru adalah kita harus vaksinasi 2 kali. Nah, jangka waktu dari vaksin 1 ke vaksin 2 itu 30 hari. Dari vaksin 2 itu kalau mau dilalu lintaskan kita harus menunggu 2 minggu lagi. Jadi jangka waktu dari vaksin 1, vaksin 2 sampai hewan ternak itu bisa dilalu lintaskan itu bisa dibilang 1,5 bulan. Nah, bayangkan aja kalau babi, kita ngomongin babi ya karena saya peternak babi, jadi beda dengan sapi ya, enggak sih. Jadi kalau di babi kita nggak bisa simpan itu ternak lama-lama dong, apalagi kalau kita mau lalu lintaskan hewan ternak babi, itu biasanya notabene untuk dipotong ya kan, dikirim ke RPH. Jadi terlalu lama, apalagi kalau sekarang teman-teman yang memang udah punya ternak itu umurnya
5 bulan, 6 bulan, jadi udah harus panen ya kan. Jadi itu belum bisa dilalu lintaskan. Nah, kalau hewan ternak babi itu sampai 6 bulan, 7 bulan itu sih bukan babi potong lagi ya, tapi udah babon ya kan. Jadi harapan saya sih dengan video kali ini juga mungkin kementerian terkait dan juga balai karantina sebelum mengeluarkan surat edaran mungkin bisa ditinjau dulu ya hewan ternaknya apa. Sapi ya kalau bisa jangan disamakan aturannya dengan hewan ternak babi gitu misalkan, atau kambing. Kalau kambing saya nggak tahu. Nah, kalau dulu sebelum ini itu aturan untuk hewan potong dan juga bibit babi itu aturannya beda. Kalau bibit dulu emang kita 2 kali vaksin ya, bisa sampai 3 kali vaksin kalau nggak salah. Nah, kalau untuk hewan potong, babi potong itu cuman 1 kali aja dan itu bisa lewat. Kalau sekarang regulasinya agak sedikit gimana ya, susah ya kalau saya bilang gitu loh. Jadi mudah-mudahan ini masukan juga sih, mungkin bisa direvisi kali surat edarannya ya kan. Harapan kita sih supaya sekarang kan lagi peternak babi ini lagi oke lah ya, di Bali lagi booming. Nah, kesempatan juga buat teman-teman para peternak untuk recover nih dari kemarin yang kondisinya benar-benar nggak enak banget kan, dimana harga jagung itu melambung tinggi ya kan. Terus juga banyak virus, beberapa malah bahkan ada yang udah tutup kali. Nah, ini supaya pemerintah juga mungkin bisa support kita sebagai teman-teman peternak babi khususnya di Bali, mungkin regulasinya atau kebijakannya mungkin bisa lebih disederhanakan ya. Jadi supaya pengiriman atau lalu lintas hewan ternak juga bisa berjalan lah, nggak macet. Kalau sekarang kayaknya macet total deh, kita nggak bisa kirim hewan ternak ya kemana-mana. Alhasil harga pasti turun karena penyerapan kalau cuman di Pulau Bali aja itu pastinya nggak bakal cukup. Secara sekarang posisi kan Bali sebagai sentralnya babi gitu ya, menurut info yang kita dapat. Nah, oke, kembali ke vaksin. Berhubung kita kemarin udah dapat info bahwa semua hewan yang dilalu lintaskan itu yang berbuku 4 atau yang berkaki 4 ya kan, sapi, babi, embek, domba ya kan, itu semua harus divaksinasi. Jadi saya mau nggak mau, berhubung saya peternak, harus mau nggak mau itu ngecek mana vaksinnya ya kan, aman nggak, terus resikonya gimana. Otomatis saya cari-cari informasi perusahaan mana yang memang produksi vaksin dan juga yang memang keamanannya itu oke ya kan, karena semua vaksin itu kan beda-beda ya. Nah, kebetulan itu kemarin saya ada kenalan itu ada vaksin dari SHS ya. Itu kemarin kita dapat ngobrol sama dokter hewan Maharani dan juga dokter hewan Agung. Jadi kemarin mereka datang ke sini, kita ngobrol-ngobrol gimana vaksinnya, aman nggak? Jangan-jangan ntar hewan ternakku kenapa-napa ya kan. Pertanyaan yang normal lah dari peternak ke dokter hewan ya kan, yang bawa vaksin. Jadi kita ada kemarin rekomendasi ini vaksin PMK, ini bioaftogen ya. Ini bioaftogen diproduksi, dikeluarkan oleh SHS. Ini dari Biogenesis. Jadi kemarin itu apa ya, nama perusahaannya itu Elanco ya. Jadi dari Elanco itu dia punya bioaftogen. Ini memang vaksin PMK dan ini aman sih. Kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol, aman. Ini juga memang bisa diperuntukkan untuk sapi pastinya ya. Jadi kalau untuk kalian para peternak sapi ada vaksin yang aman itu udah pasti. Nah, untuk babi gimana dong? Kan nggak semua vaksin ya kan bisa dipakai ternak babi. Itu yang kemarin saya cari pastinya. Nah, ini ada gambar babinya dong ya. Jadi kemarin mungkin ada beberapa vaksin yang nggak ada babinya. Saya agak sedikit tanda tanya, aman nggak di hewan ternak saya ya kan. Nah, ini pastinya udah ada babi, dan SHS itu bukan perusahaan yang kacang-kacang ya. Jadi memang berpengalaman, dan juga dari Elanco. Nah, kemarin kita juga sempat tanya untuk vaksin bioaftogen ini aman mulai dipakai untuk babi ya. Kita ngomongin babi itu di umur berapa sih ya kan, kemarin itu pertanyaan saya. Ini vaksin bioaftogen bisa kalian pakai dari bibit umur atau babi umur 2 minggu
jadi udah mulai bisa divaksin ya. Jadi kalau daerah kalian itu benar-benar daerah yang terdampak dan rawan banget kena ASF ya babinya, kalian bisa vaksin dari babi umur 2 minggu, mungkin dari 1 bulan udah cukup aman ya, berarti sampai itu babi umurnya dewasa atau sampai mau kirim lah, mau ke induk bunting. Tapi kemarin kalau saya sih nggak oke kalau di induk bunting ya, tapi kalau induk aja sebelum dikawinkan itu oke ya. Jadi teman-teman kemarin saya sempat tanya-tanya juga ke teman-teman dinas, ini aman sih, jadi belum resikonya kecil banget ya di ternak babi. Jadi ini kemarin saya sempat searching, ini vaksinnya itu kita contekan dulu ya biar nggak salah informasi. Jadi ini keunggulannya itu sapi, babi, kerbau ya. Nah ini dosis, kita ngomongin dosis. Kalau sapi, babi, dan kerbau itu 2 mili per dosis ya, 2 mili untuk per ekor. Jadi per dosis itu 2 mili untuk 1 ekor. Terus domba dan kambing itu 1 mili per ekor ya. Terus ini vaksin bisa dilakukan pengulangan setiap 6 bulan sekali. Jadi kalian bisa ngulangin ini vaksinasinya setiap 6 bulan sekali di kandang ya. Terus dilakukan kalau bisa sih kalian ada pendampingan juga dari dokter hewan atau dari dinas setempat ya. Kalau kalian mau lalu lintas kan pastinya sih kalian harus pakai jasa dinas setempat karena kalian butuh yang namanya surat vaksinasi, surat keterangan bahwa hewan ternak kalian itu udah divaksinasi. Nanti ada nomor BAT-nya juga di sini ya kan. Dan memang disarankan kalian vaksinasi itu menggunakan vaksin yang memang terdaftar di Indonesia gitu. Dan juga info yang kita bisa kasih di sini, nah ini untuk keamanannya tidak ada reaksi pasca vaksinasi. Jadi profil keamanan yang tinggi pada semua spesies termasuk pada semua tahap produktif ternak. Jadi ini sih mereka ngeklaimnya aman. Jadi jarang banget ada reaksi di pasca vaksinasi ya. Jadi hampir aman. Dan efikasi onset kekebalan yang cepat dan durasi kekebalan yang panjang. Perlindungan silang yang luas terhadap virus PMK strain O yang beredar ya. Jadi ini salah satu keunggulannya juga. Terus stabilitas potensi vaksin terjaga stabil sepanjang masih dalam masa simpanan produk 24 bulan. Jadi ini juga vaksinasinya aman, tapi kalian ini kalau untuk vaksin ya itu harus disimpan di kulkas normal ya, jangan di freezer. Jadi suhu kulkas lah ya yang untuk makanan. Nah, terus ini juga keunggulannya adalah dapat membedakan ternak yang divaksinasi PMK dengan ternak yang terinfeksi PMK secara alami. Diva vaksin adalah kunci untuk program pengendalian dan pemberantasan PMK. Nah, jadi buat kalian yang masih bingung, vaksin apa yang bisa kita pakai ya? Kalau saya sih rekomendasi banget ini Bioaftogen, karena kita kemarin juga udah dapat pendampingan, kita dapat info-info vaksinnya langsung dari dokter hewan Maharani dan juga dokter hewan Agung ya kan, yang langsung dari SHS. Jadi kita kemarin konsultasi, tanya-tanya ini gimana, cara penggunaannya kayak apa ya kan, dosisnya gimana, keamanannya kayak gimana. Jadi sebelum kita pakai vaksin minimal kita kenali dulu produknya ya, tahu dulu terus ketersediaannya gimana. Ini pastinya ini nggak cuma untuk peternak babi aja, tapi juga untuk peternak sapi, kambing ya. Di sini domba. Jadi kalau di daerah kalian rawan PMK dan kalian mau vaksinasi, ini kalian bisa pakai Bioaftogen ya. Jadi dan itu aja sih video kita kali ini. Besar banget nih harapan saya ke depannya, kementerian terkait dan juga bapak-bapak atau ibu-ibu di balai karantina bisa segera melakukan ya tindakan lah ya, gimana caranya supaya
hewan ternak kita ini bisa dilalu lintaskan dengan regulasi yang lebih sederhana lah, ya kan. Kita tetap ngikutin semua aturan dari pemerintah, tapi kalau misalkan itu aturannya, regulasinya terlalu sulit, itu kita jadi macet semuanya. Nah, sedangkan ini kan kita udah kehilangan momen juga, dan juga lalu lintas hewan ternaknya juga nggak jalan. Banyak juga peternak-peternak kita jadinya kebingungan, ya kan. Itu aja, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Salam peternak babi dari Bali. Bye-bye.